Kalau di Jakarta sekitar 25 menit lagi menjelang buka puasa. Menu apa nih? Tisa biasanya sudah browsing yang cocok misalnya apa? Kalau saya tuh tadi kepikiran pengen makanan Timur Tengah deh. Pengen makanan Timur Tengah gitu. Tapi nanti kita juga akan lihat nih ya. Teman kita ini Andro, 2 orang ini suka bikin kita ngiler sore-sore. Yasin Idris sama juga Samsul Ma'arif. Yasin Idris ini lagi di mana nih? Kalau kita lihat kayaknya backgroundnya rada-rada Timur Tengah ya. Yasin, kamu lagi di mana dan mau makan apa sekarang Yasin buat buka puasa? Ya, ini saya mau, kalau kemarin menunya sop-sopan, ini saya menunya Arab. Jadi saya mau pesan nasi mandi dan juga beberapa menu lainnya. Nah, saya saat ini karena nggak sabar mau melihat menu utama saya, nasi mandi yang saya pesan. Ini saya langsung mendekati dapurnya, mengambil pesanan saya. Meskipun pesanan yang lainnya sudah ada di meja sebetulnya, tapi ini menu utamanya pemirsa. Mas, pesanan saya atas nama Muhammad Yasin sudah ada? Sudah siap, tinggal dikasih. Oke, ini dia pesanan saya pemirsa. Ini lagi apa tuh Mas? Di garnish ya? Oke, itu lagi dikasih kismis. Boleh Mas, saya bawa sendiri ya? Ini selalu udah nggak sabar. Wow, ini kalau kita lihat pemirsa, kita cek dulu. Mantep luar biasa. Oke, kita bawa ke meja ya. Ayo. Mungkin nanti pemirsa ini juga bisa menjadi salah satu inspirasinya. Soalnya biasanya nih kalau bulan puasa menu-menu yang dicari itu adalah menu-menu yang tema Arab, kemudian Bukit Tinggi, yang di situ banyak sekali kulinernya. Nah, kita duduk dulu. Ini ada juga ownernya, Mas Abdullah ya. Ini makasih loh Mas. Ini kita udah bisa liputan di sini melihat menu-menu yang ada di sini. Dengan senang hati, dengan senang hati. Mas Abdullah, ini kan tadi saya sudah pesen nih sekitar sejam yang lalu. Ini banyak sekali menu yang saya pesenin Mas. Nampaknya ini akan kalap. Wow. Ini kalau kita lihat pemirsa aromanya. Mas, kita restorannya memang aslinya buat apa aja? Ini menu-menu khasnya itu Mas. Ya, itu ada, kita ada mandi laham yang pasti favoritnya kita dari dulu untuk orang lokal atau turis asing, karena emang sebenarnya restoran ini bisa dilihat dari porsinya, itu porsinya buat orang Saudi, bukan buat orang lokal. Betul. Ini jadi kalau dari saya segi sendiri rasa nggak habis porsi nih. Kalau orang Saudi sini nggak cukup sendiri, cukup ya? Nggak cukup kalau orang Saudi. Kita bisa nih buat berdua ini ya. Sendirilah itulah, cukup lah. Tapi kalau misalnya buka puasa saya nggak habis ini Mas Abdullah 2 kayak gini. Wow, ini pemirsa kalau kita lihat kambingnya, warnanya juga cukup menarik ya, cantik sekali. Nah, ini saya pesan nasi mandi karena kalau misalnya nasi mandi ini biasanya untuk rempah-rempahnya itu tidak terlalu berat dibanding dengan seperti nasi biryani yang biasanya itu lebih spicy dan rempahnya itu lebih kuat, betul Mas ya? Iya, kalau nasi mandi itu rasanya lebih gurih ya, lebih juicy juga dia. Savory banget gitu rasanya. Nah, ini coba kita cek ini ya, kelembutannya. Biasa kalau kita ngelihat nasi mandi itu kambingnya itu masyarakat biasa ngeliat, waduh, lembut banget ini pemirsa, baru dicuil belum dengan tenaga kuat ini udah lepas nih. Mantap sekali ini. Di sini kambing jaminan lembut dan gak bau. 100% garansi. Dan ini terbukti Mas ya. Ini pemirsa. Nih. Sangat gampang buat dibongkar-bongkar kayak gini ya. Nah, selain nasi mandi saya juga pesan beberapa menu lainnya. Ini saya pesan kalau di Indonesia ini lebih dikenal dengan kebab lah, Mas Abdullah. Iya, sebenarnya kebab itu tuh daging yang dipotong-potong lalu dibakar. Jadi itu sebenarnya ada kesalahan. Yang wrap kayak gini sebenarnya namanya shawarma. Dia tuh berasal dari Iran, Syria ya. Nah, kalau ini juga cantik banget warnanya, ada daging apa aja ini Mas Abdullah? Dia ada pilihannya ayam dan kambing. Cuma kebanyakan orang nggak bisa ngerasain bedanya sih, karena di sini kambingnya benar-benar nggak bau, nggak berengus. Jadi kadang orang ngira daging kambing itu daging sapi, padahal sebenarnya kambing. Nah, ini juga yang sangat terkenal di sini pemirsa, ini namanya sambosa. Ini kalau kita lihat isinya ini saya pesennya yang mix biar dapat tiga-tiganya ya. Ini ada isinya daging itu ada kambing, ayam, terus yang agak tipis tuh yang keju ya. Ini kalau kita lihat cium aromanya saja pemirsa udah wangi banget. Betul. Nah, di sini ada air zam-zam juga loh pemirsa. Jadi kalau misalnya di sini Mas itu memang dapat free atau gimana? Khusus di bulan puasa ini kita paket buka puasa dapat free takjil, kurma dan air zam-zam. Ini biasa kita kalau oleh-oleh dari orang naik haji umroh baru bisa dapat ini. Tapi kalau misalnya kita makan di sini free untuk air zam-zamnya loh pemirsa. Gratis dapat di sini untuk buka puasa. Oke, ini saya menunggu sekitar 5 menitan lagi. Pasti Anda juga ngiler dong tentunya. Silakan langsung datang ke Al Jazeera yang ada di sini pemirsa. Sementara itu Tisa, Yasin Idris melaporkan langsung dari sebuah tempat di Jakarta. Sudah penuh sekali ya. Sudah penuh. Jadi ngiler. Sesaat lagi bukan hanya dari ibu kota, tapi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kalah enaknya Coto Makassar. Ya, jika kemarin saya memperlihatkan Anda bagaimana enaknya konro bakar. Konro saat ini saya akan perkenalkan makanan yang tidak kalah enaknya, yakni Coto Makassar. Sekarang saya berada di salah satu warung Coto Makassar, ini Coto Nusantara Pak ya namanya Pak ya, dengan Pak Sultan yang nanti akan menemani saya untuk makan
makan coto di tempat sini. Pak Sultan itu berapa lama sih untuk memasak daging coto ini? Kira-kira ini masaknya sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam Pak ya. Ada bumbu-bumbu khusus Pak? Iya, kita di sini punya bumbu tersendiri, ciri khas coto Nusantara. Iya. Pak, di sini warung cotonya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Di sini bukanya itu kalau bulan biasa itu dari pagi jam 7 sampai jam 5. Kalau bulan puasa begini ya jam 3 sampai jam 10 malam. Nah, berapa banyak sih daging yang biasa dipakai seharian? Iya, kita pakai biasa daging sekitar 100 sampai 250 kilo per hari. 100 sampai 250 kilo per hari. Nah, itu tadi keterangan dari salah satu pengelola warung Coto Nusantara ini yang ada di Jalan Penghibur Makassar. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sebenarnya penampakan dari Coto Makassar, Coto Nusantara ini. Ini di depan saya sudah ada 1 porsi coto. Nah, ini isinya campur nih. Ada dagingnya, ada daging pipi, ada limpa, ada jantungnya, ada hatinya. Makin nikmat, terlihat nampaknya makin nikmat dengan baluran-baluran. Kita tambahkan sedikit daun supnya. Kemudian daun bawangnya. Wah, ini yang membuat coto ini makin nikmat. Jangan lupa nih. Jangan lupa jeruk nipisnya. Nah, itu Tisa dan Andro, bagaimana penampakan dari Coto Makassar yang pasti Anda akan ngiler ketika melihat ini. Itu dulu, Andro dan Tisa, kita akan kembalikan ke Anda di Jakarta. Waktu berbuka puasa, mari kita simak kultum pengantar buka puasa berikut ini.